Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safela Mediana, dari akuntansi 2018 dengan NIM 1801032 Di sini saya akan memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah etika profesi dengan tujuan mereview sebuah film yang berjudul An Inconvenient Truth, yang dimana film ini tuh bercerita tentang kondisi bumi saat ini. Nah, dengan membesut Al Gore sebagai pemeran utamanya, film dokumenter ini mengangkat sebuah topik yang dimana tentang pemanasan global. Nah, film ini tuh menceritakan dengan jelas bagaimana pemanasan global menjadi fenomena yang luar biasa yang membuat bumi sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup menjadi terancam. Nah, kemudian An Inconvenient Truth ini menggambarkan sisi lain Al Gore tentang kepeduliannya terhadap lingkungan, yang dimana Al Gore ini membuka tabir mengenai bumi yang semakin panas. Nah, karena efek rumah kaca ini, ia menjelaskan bagaimana panas bumi ini dihasilkan oleh radiasi matahari, yang dimana ozon menangkap panas yang tujuan sebenarnya untuk menghambat suhu dingin yang terlalu ekstrem di bumi. Nah, tapi sayangnya karena pemanasan global, nah jadinya penebalan ozon itu berlebihan, jadi panas gitu, yang menyebabkan suhu bumi yang semakin tak karuan gitu. Nah, dengan adanya efek panas bumi ini, ada beberapa bencana yang ditimbulkan, mulai dari yang melelehnya es kutub utara yang menyebabkan makhluk hidup harus kehilangan tempat tinggal dan segala macamnya. Nah, untuk Al Gore-nya sendiri meramalkan masa depan bumi ini meyakini gitu bahwa di kemudian hari di daratan Amerika Serikat itu nantinya tenggelam jika pemanasan global itu tidak dihentikan, termasuk yang gedung World Trade Center itu, atau biasa dibilang WTC, yang menjadi salah satu tempat penting roda pertumbuhan masyarakat Amerika. Nah, kemudian Al Gore ini menunjukkan riset ya di mana-mana, sosialisasi seperti itu dengan dipresentasikan bahwa semakin hari semakin panas karena tadi ada efek rumah kaca. Salah satu bukti yang ditunjukkan adalah foto yang terkenal di Earthrise. Nah, dan serangkaian foto ruangan angkasa yang menunjukkan bahwa danau-danau mengering, kemudian salju mencair, garis pantai yang mulai menyempit. Nah, Al Gore ini juga menjabarkan bahwa penyebab pemanasan global ini meningkatnya karbon dioksida yang semakin hari semakin tak terkontrol jumlahnya. Nah, penyebab pemanasan global ini ditenggarai karena adanya pemakaian bahan bakar fosil, teknologi yang berkembang pesat, serta ulah manusia yang terus menerus merusak lingkungan. Ya, bisa kita lihat penebangan pohon, bahan bakar atau polusi-polusi yang ada dimanapun, mulai dari polusi udara dari kendaraan, kemudian pabrik dan segala macamnya. Nah, kemudian yang ditimbulkan itu problemnya itu apa aja gitu kan. Nah, semakin hari pemanasan global ini dirasa semakin terasa banget iklimnya yang mulai tidak stabil, yang dimana perubahan cuaca pada akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit yang tak jarang berujung pada kematian. Selain itu, terjadinya peningkatan permukaan air laut, suhu global yang semakin panas, gangguan ekologis yang menyebabkan hewan dan tumbuhan tidak dapat menjalankan rantai makanannya dengan sempurna, hingga timbulnya dampak sosial berupa bencana alam, ya seperti kebakaran, ya kekeringan yang berkepanjangan dan banjir. Kebakaran itu dari kita pohon nggak ada, ditebangin, kering, akhirnya jadi kebakaran dan merembet seperti itu. Dia berkepanjangan dan banjir, nggak ada yang menampung air pada tumbuhan gitu loh ya kan. Nah, film ini tuh tentu untuk apa gitu, untuk mengetuk para penonton ini supaya masyarakat itu tahu bahaya dari pemanasan global ini dengan efeknya sangat jelas terasa. Nah, pemanasan global ini menjadi perhatian khusus agar manusia sadar bahwa bumi telah berubah, tak seperti dulu lagi. Manusia yang digadang-gadang sebagai makhluk hidup yang sempurna, yang mulia gitu ya, memiliki akal dan budi, seharusnya sadar bahwa perbaikan kondisi lingkungan ini sebagai prioritas utama gitu. Nah,
Nah, hasil dari saya mereview film ini, saya akan kaitkan dengan poin-poin yang ada di mata kuliah etika profesi. Yang pertama, egoisme, yang dimana egoisme ini adalah manusia-manusia yang sekiranya menjadikan dampak pemanasan global ini meningkat karena adanya kebanjiran atau banjir, kemudian kebakaran, itu disebabkan karena ulah manusia juga, yang dimana membuang sampah sembarangan, menebang pohon, tidak menanam kembali pohon, dan polusi-polusi udara yang disebabkan oleh banyak manusia. Kemudian ada utilitarisme, yang dimana yaitu film ini bermanfaat karena dapat menyadarkan beberapa makhluk hidup terutama manusia, karena yang dimana dari diri sendiri kita mengingatkan bahwa oh ini loh dampaknya dari pemanasan global itu tidak main-main, seperti itu. Nah, kemudian ada deontologi atau kewajiban, di mana tahap ini tuh menjalankan kewajibannya untuk memberitahu seluruh masyarakat gitu akan dampak dari pemanasan global yang tadi, ketika kita membakar menebang pohon, kemudian adanya kebakaran ya karena memang tidak ada asupan air yang menyerap gitu kan. Nah, itu karena kering itu kebakaran, kemudian membuang sampah sembarangan, itu kebanjiran gitu. Nah, yang kemudian adalah ada kecurangan atau kera putih, yang dimana ini Presiden Amerika Serikat tadi menyalahgunakan kekuasaan dengan memecat Al Gore dari pekerjaannya, padahal Al Gore ini kan digadang-gadang sosialisasi kemana-mana, presentasi kemana-mana ya untuk kebaikan bersama gitu, kebaikan world ini, dunia gitu kan, bumi gitu kan ya. Oke, nah untuk etika keutamaannya sendiri, nah, kemudian ada yang terakhir adalah etika keutamaan, yang dimana dapat dilihat bahwa si Al Gore ini tetap melakukan presentasi atau sosialisasi di berbagai kesempatan tempat agar masyarakat ini sadar akan dampak yang telah yang mereka perbuat, seperti itu ya. Seperti kata pepatah yang pernah kita dengar, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Apapun kebaikannya itu bakalan kita tuai kebaikannya, kalau kita tanam kejelekan berarti kita tuai kejelekannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau review dari film ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.